Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 871. Ketika Zuoya mengucapkan kata-kata itu, niat dingin melintas di mata indah Yi Qiushui. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Zuoya mempunyai niat jahat? Dia ingin dengan sengaja menuangkan air kotor ke paviliun angin dan Zhou Yuan. Zuoya tersenyum puas saat dia melihat mata sedingin es Yi Qiushui. Siapa di sini yang tidak tahu seberapa kuat kakak senior Lu Xiao? Paviliun api mendominasi 4 paviliun selama bertahun-tahun. Mengapa paviliun angin berulang kali memenangkan kekuasaan setelah Zhou Yuan datang? Dia baru berada di tahap dueling ilahi tingkat menengah, jadi bagaimana dia bisa memiliki kemampuan itu? Lelucon yang luar biasa. Saya tidak percaya tidak ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Gadis-gadis muda di sekitarnya semuanya terlihat termenung. Prestasi paviliun angin selama kurun waktu ini sungguh luar biasa. Selain itu, semuanya dicapai di bawah kepemimpinan ahli tahap dueling ilahi tingkat menengah yang bukan siapa-siapa. Sampai batas tertentu, ini memang sulit dipercaya. Yi Donger memerah karena marah melihat Zuoya mencoreng Zhou Yuan, dan dia hendak membantah kata-kata Zuoya. Tapi Yi Qiushui menghentikan dan menatap Zuoya yang sombong. Dia berkata dengan acuh tak acuh, dua tetua juga hadir di ritual api surga. Jika kamu mengatakan Zhou Yuan curang, apakah kamu juga mengatakan bahwa kedua tetua itu pikun? Ekspresi Zuoya tiba-tiba berubah. Serangan balik Yi Qiushui tidak diragukan lagi kejam. Dia langsung menandainya dengan label yang bahkan para tetua keluarganya pun tidak dapat menanggungnya. Bagaimanapun, baik Qi Jing dan Master Sekte Xuan Kun adalah sosok tertinggi di wilayah Tianyuan. Anak laki-laki dan perempuan di sekitarnya mengangguk satu demi satu. Mereka tidak tahu bagaimana Zhou Yuan bisa melakukannya, tetapi jika dia curang, bagaimana dia bisa membodohi kedua tetua itu? Mereka adalah pakar domain hukum. Ekspresi Zuoya berubah. Dia tidak berani memikirkan topik itu lagi. Yi Qiushui, lidah yang tajam tidak mengubah apapun. Pertarungan Master Paviliun utama sudah dekat, dan pada saat itu kakak senior Lu Xiao akan membuat Zhou Yuan mengerti apa itu badut yang hina. Saat kakak laki-laki Lu Xiao menjadi kepala paviliun, kami akan mengambil kembali semua keuntungan yang diambil paviliun anginmu. Ketika berbicara tentang Lu Xiao, mata Zuoya dipenuhi dengan kekaguman, tetapi saat menyebut Zhou Yuan, ada rasa jijik dan cemoohan lagi di matanya. Menurutnya, Zhou Yuan tidak layak dibandingkan dengan Lu Xiao, dan kemenangan sebelumnya adalah karena Lu Xiao tidak bergerak. Terlebih lagi, ritual api surga berfokus pada kekuatan roh, yang bukan merupakan kelebihan Lu Xiao. Kalau tidak, jika Lu Xiao yang bertindak, bagaimana Zhou Yuan bisa memanfaatkan situasi ini dan menjadi terkenal? Wajah cantik Yi Qiushui sedingin es saat dia berkata, hasilnya belum keluar, masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. Apakah kamu tidak takut dipermalukan dengan hasilnya? Bukankah paviliun apimu telah memperoleh cukup banyak pelajaran selama beberapa bulan terakhir? Zuoya menolak untuk menyerah dan berargumen, kemenangan sebelumnya adalah hal yang sepele. Yi Qiushui, kamu juga tahu apa hasil dari pertarungan Master Paviliun utama. Yi Qiushui mengepalkan tangannya erat-erat di dalam lengan bajunya dan memberinya tatapan mata dingin. Apa masalahnya? Kamu tidak setuju? Zuoya tersenyum mengejek. Jika kamu tidak setuju, apakah kamu berani bertaruh denganku? Mari kita bertaruh apakah posisi Master Paviliun utama akan jatuh ke tangan kakak senior Lu Xiao atau Master Paviliun Zhou Yuan. Taruhannya sederhana, 3.000 koin asal. Apakah kamu berani bertaruh? Banyak orang yang mendesah. 3.000 koin asal bukanlah jumlah yang kecil, dan meskipun Zuoya adalah wakil Master Paviliun dari Paviliun Api, kemungkinan besar itu merupakan lebih dari setengah penghasilannya selama bertahun-tahun. Menghadapi taruhan tersebut, Yi Qiushui hanya mendengus dan menarik Yi Donger pergi, mengabaikan Zuoya. Zuoya jelas menjebaknya. Jika dia kalah taruhan, Zuoya akan menggunakannya sebagai alasan untuk memfitnah paviliun angin. Sepertinya kamu juga tahu bahwa Master Paviliunmu tidak memiliki peluang untuk menang. Dibandingkan dengan kakak laki-laki Lu Xiao, Zhou Yuan hanyalah seekor kunang-kunang. Zuoya tersenyum, tapi kata-katanya sangat tajam. Yi Qiushui, saya menyarankan kamu untuk membujuk Master Paviliunmu untuk mengakui kekalahan lebih awal. Jika ya, itu tidak akan terlalu memalukan baginya.
Saya telah mendengar bahwa kakak senior Lu Xiao sangat tidak senang dengannya dan kemungkinan besar tidak akan menahan diri dalam pertarungan Master Pavilion utama. Langkah kaki Yi Qiushui terhenti, dan wajahnya yang biasanya lembut tertutup embun beku. Dia tidak bisa menerima Zuoya menghina Zhou Yuan di depan umum, meskipun dia tahu bahwa Zuoya sengaja mencoba memprovokasi dia. Dia sekarang menjadi wakil Master Pavilion di Pavilion Angin dan tidak bisa membiarkan Zuoya menyerang mereka di depan umum. Dia perlahan berbalik, dengan dingin menatap Zuoya. Zuoya tidak peduli dan berkata dengan nada mengejek, "Apa? Kamu akan bertaruh? Jika kamu sangat ingin bertaruh, aku akan bergabung denganmu, tetapi taruhanmu terlalu kecil." Zuoya mengangkat alisnya yang panjang dan indah dengan sedikit kemarahan di matanya, yang pada akhirnya dia tekan dan mencibir, "Lalu apa yang kamu inginkan?" 10.000 koin asal, kata Yi Qiushui dengan keras dan jelas sambil menatap langsung ke arah Zuoya. "Karena kamu sangat ingin bertaruh, bertaruhlah lebih banyak. Jika kamu tidak punya nyali, tutup mulutmu." Semua orang menjadi gempar. 10.000 koin asal bukanlah jumlah yang kecil. Bahkan Yi Qiushui dan Zuoya, yang keduanya memiliki latar belakang yang kuat, akan sangat menderita jika kalah taruhan. Rupanya, Yi Qiushui sangat marah. Wajah Zuoya menegang, dan dia tidak berani berbicara selama beberapa saat. Jika dia kehilangan 10.000 koin asal, apakah dia masih bisa terus berkultivasi di masa depan? Apakah Yi Qiushui gila? Zuoya hanya berencana memprovokasi Yi Qiushui, tapi dia tidak menyangka dia akan begitu gila. "Apa? Kamu tidak berani?" Yi Qiushui mengamuk Zuoya dengan jijik. Warna kulit Zuoya berganti-ganti antara biru dan putih. Melihat tatapan menghina Yi Qiushui, dia sangat marah, tetapi pada akhirnya dia mendengus, "Karena kamu sangat ingin memberiku koin asal, bagaimana aku bisa menolak? 10.000 koin asal kalau begitu." Meski terkejut dengan banyaknya 10.000 koin asal, Zuoya merasa Yi Qiushui hanya mengatakannya karena marah. Lagi pula, dia tidak percaya Zhou Yuan, yang hanya berada di tahap dueling ilahi tingkat menengah, bisa menang melawan Lu Xiao. Kemenangan-kemenangan sebelumnya tidak diragukan lagi merupakan hal yang konyol di hadapan kekuatan absolut. "Yi Qiushui, kita semua mendengar taruhan ini. Saya harap kamu tidak akan menyangkalnya di masa depan. Kalau tidak, aku harus mencari tetua Yi Yan untuk memintanya," kata Zuoya. "Kamu juga harus mengingatnya. Jika kamu tidak mengakui taruhannya, saya juga akan bertanya kepada para tetua keluarga Zuomu." Yi Qiushui menarik Yi Donger dan berbalik. Zuoya mendengus dingin sebelum dia pergi. Saat mereka pergi, anak-anak lelaki dan perempuan itu terperangah keheranan. Taruhan mereka akan segera menyebar ke seluruh wilayah Tianyuan. Yi Donger juga telah mendengar reputasi Lu Xiao, jadi dalam perjalanan pulang, dia bertanya dengan suara prihatin, "Kakak, apakah kakak Zhou Yuan akan menang?" Sambil berpikir keras, Yi Qiushui mengelus kepala Yi Donger sejenak. Wajah dan tatapan percaya diri Zhou Yuan terlintas di benaknya, sehingga sudut bibir merahnya melengkung ke atas menjadi senyuman yang indah, dan dia mengangguk. Dia pasti akan menang. Jika dia kalah, kakakmu harus menjual dirinya kepadanya dan bekerja untuknya untuk mendapatkan kembali taruhannya. Hehe, kakak, menurutku kamu lebih memilih kalah. Kamu ingin dikalahkan. Seiring berjalannya waktu, pertempuran antara 4 pavilion mulai mendekat, dan tingkat kegembiraan dalam Utopia Tianyuan meningkat. Topik percakapan di seluruh Utopia Tianyuan semuanya berkisar pada pertempuran yang akan datang, dan tingkat perhatian yang diterimanya jauh lebih besar daripada apa yang diterima oleh ritual api surga sebelumnya. Sebagai peserta dalam pertempuran, 4 Master Pavilion, Lu Xiao, Zhou Yuan, Han Yuan dan Mu Liu, juga membakar semangat. Toko perjudian bahkan membuka taruhan siapa Master Pavilion yang akan memenangkan gelar Master Pavilion utama. Mereka sangat populer. Tidak mengherankan, Lu Xiao adalah kandidat paling populer. Bagaimanapun juga, apapun yang terjadi, Lu Xiao pantas disebut sebagai orang terkuat dari generasi muda di wilayah Tianyuan. Bahkan jika ada sesuatu yang mencurigakan mengenai peringkat ke-9-nya di daftar dueling ilahi, prestasinya diakui oleh banyak orang. Selain Lu Xiao, Han Yuan dan Mu Liu, yang selalu berada di urutan kedua setelah Lu Xiao di wilayah Tianyuan, juga berpeluang memenangkan posisi kepala Master Pavilion. Sedangkan Zhou Yuan, dia berada di posisi terakhir. Meskipun Pavilion Angin telah melonjak di bawah kepemimpinan Zhou Yuan dalam beberapa bulan terakhir dan bahkan telah mengalahkan Pavilion Api dalam ritual api surga, semua orang tahu bahwa ada beberapa trik mengenai 4 rune induk dan ritual api surga. Namun,
Pertarungan Master Pavilion utama adalah kompetisi sejati atas kekuatan seseorang. Tipuan apapun tidak akan efektif. Jadi, Zhou Yuan, yang hanya memiliki kekuatan tingkat dueling ilahi tingkat menengah, tidak memberikan banyak kepercayaan pada orang lain. Dan sementara seluruh Utopia Tianyuan memperhatikan dengan cermat pertarungan Master Pavilion utama, pertaruhan antara Yi Qiushui dan Zhuo Ya juga menjadi terkenal dan memicu banyak diskusi. Bagaimanapun, 10.000 koin asal bukanlah jumlah yang kecil. Banyak orang diam-diam mengasihani Yi Qiushui ketika mendengar tentang pertaruhan antara kedua wanita tersebut. Itu jelas merupakan pengaturan dari Zhuo Ya, bagaimana Yi Qiushui bisa dibodohi. Sekalipun dia kaya, dia tidak seharusnya menghancurkan keluarganya seperti itu kan. Tapi apapun yang terjadi, pertaruhan telah memutuskan dan membawa kegembiraan pertempuran pavilion utama ke tingkat yang baru. Jadi, meski sedang dibicarakan oleh jutaan orang, pertarungan Master Pavilion utama hanya tinggal 1 hari lagi. Pulau Angin, ruangan tertutup. Di dalam kuali terdapat api matahari surgawi yang menyala-nyala dan kumpulan panas yang mengerikan. Sesosok tubuh diam-diam duduk bersila di tengah kobaran api. Kulitnya berkilau dan tembus cahaya seperti batu giok, dan di kedalaman cahaya batu giok yang dipancarkan tampak seperti sesuatu yang berwarna keperakan. Itu adalah Zhou Yuan. Pada saat ini, api matahari surgawi yang tersegel di dalam bola merah yang tergantung di depannya telah habis. Selama 1 bulan kultivasi tertutup, Zhou Yuan telah mengkonsumsi total 240.000 api matahari surgawi. Mata Zhou Yuan tertutup rapat, dan napasnya seperti naga, menghirup dan menghembuskan api emas. Api matahari surgawi di dalam kuali secara bertahap menipis, dan ketika api terakhir ditelan oleh Zhou Yuan, kuali tersebut meredup. Zhou Yuan masih duduk bersila dengan tenang, seperti batu, tanpa respon. Keheningan ini berlangsung selama 3 jam. Pada satu titik, tubuh Zhou Yuan bergetar, dan dari tubuhnya, sepertinya ada retakan halus. Suara itu terdengar menyenangkan, dan ketika melewati tubuhnya, bahkan aliran darahnya pun menjadi lebih lancar, seperti suara surga. Itu adalah suara tembok pecah. Dueling ilahi ke-7 akhirnya terhubung. Mata tertutup Zhou Yuan tiba-tiba terbuka, dan cahaya kemasan meledak seperti benda nyata. Kemudian, semburan Genesis Ki meletus dari tubuhnya seperti gunung berapi. Genesis Ki berwarna biru kemasan menyelimuti sosok Zhou Yuan dan samar-samar tampak berubah menjadi ular spiral raksasa. Tutup kuali langsung diledakkan, dan sosok Zhou Yuan, seperti kilatan petir, menerobos atap ruang kultivasi dan muncul di atas Pulau Angin. Dia meraung panjang, menghadapi hembusan angin astral di sekitar Pulau Angin. Bayangan cahaya biru melingkari tubuhnya, menahan semua angin astral. Siulan angin berlanjut beberapa saat sebelum akhirnya berhenti. Dan di wajah Zhou Yuan ada ekspresi kegembiraan yang tak terselubung. Dalam kultivasi tertutup ini, seperti yang dia harapkan, dia membuka dueling ilahi ke-7 dan benar-benar melangkah ke tahap dueling ilahi tingkat lanjut. Zhou Yuan menenangkan emosinya dan merasakan bagian dalam dueling ilahi. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman gembira yang tak terselubung. 6 juta. Setelah menghubungkan dueling ilahi ke-7, jumlah bintang Genesis Ki di dueling ilahi miliknya bertambah 6 juta. Peningkatannya lebih besar dari kenaikan sebelumnya. Pondasi Genesis Ki-nya sebelumnya telah mencapai 15 juta bintang Genesis Ki, tetapi sekarang, setelah peningkatan 6 juta, dia langsung menembus level 20 juta, mencapai angka yang menakutkan yaitu 21 juta. Harus dikatakan bahwa ketika dia bertarung melawan Fang Hao, bahkan jika dia telah mengaktifkan Wind Spirit Rune dan Fire Spirit Rune, dia baru mencapai 20 juta. Tapi sekarang, sebelum cara lain digunakan, fondasi Genesis Ki miliknya melampaui kekuatan penuhnya saat itu. Dari sini terlihat jelas betapa besarnya manfaat terobosan ini bagi Zhou Yuan. Divine Dwellings kekacauan sungguh menakjubkan. Bahkan Zhou Yuan tidak bisa menahan perasaan gembira. Dia tahu bahwa alasan pondasi Genesis Ki-nya dapat meningkat seperti ini terutama karena varian dueling ilahi miliknya. Hal yang paling menakutkan adalah dia sekarang memiliki ruang untuk 2 kenaikan lagi. Begitu dia terhubung ke dueling ilahi yang ke-9, tingkat seperti apa yang akan dicapai oleh pondasi Genesis Ki-nya. Zhou Yuan berani mengatakan bahwa pada saat itu jumlah orang dalam tahap dueling ilahi yang landasan Genesis Ki-nya sebanding dengan miliknya di seluruh surga Hunyuan tidak lebih dari 5. Selain itu, selama sesi kultivasi tertutup ini, terobosannya ke tahap dueling ilahi tingkat lanjut bukanlah satu-satunya hasil panennya. Zhou Yuan sedikit menutup matanya, dan detak jantungnya terdengar di telinganya.
Saat ia berdebar, cahaya keemasan mengalir di sekitarnya. Cahaya itu sebenarnya adalah tetesan darah emas. Itu adalah darah emas dari tubuh suci mitik. Di masa lalu, tubuh suci mitik Zhou Yuan paling banyak dapat menghasilkan selusin tetes darah emas, tetapi setelah hampir 1 bulan dimurnikan oleh api matahari surgawi, genesis Qi Zhou Yuan tidak hanya menjadi lebih murni, tubuhnya menjadi lebih kuat dan lebih kokoh, karena mendapat manfaat yang besar. Ada lebih dari 200 tetes darah emas. Darah emas, setelah diaktifkan, tidak diragukan lagi akan membuat kekuatan tubuh Zhou Yuan meroket. Panen ini bisa dikatakan sebagai kejutan menyenangkan yang juga meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan. Saat Zhou Yuan merasakan genesis Qi yang agung mengalir di tubuhnya dan kekuatan tubuhnya yang semakin tirani, matanya dipenuhi dengan kepuasan. Setelah beberapa saat, dia mengintip ke kejauhan hanya untuk melihat banyak sosok yang mendekat dengan tergesa-gesa. Mereka adalah Ye Bingling dan Yi Qiushui dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Mereka rupanya tertarik dengan gerakan dan suaranya. Zhou Yuan mengkamuk mereka, lalu mengalihkan perhatiannya ke arah paviliun api di kejauhan, niat pertempuran yang intens berkobar di matanya. Setelah terobosannya, tidak ada yang dia takuti. Bahkan saat menghadapi Lu Xiao, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Dia agak menantikan pertarungan Master Paviliun Utama. Hari itu Utopia Tianyuan adalah hari paling ramai dan semarak yang pernah dilihat Zhou Yuan sejak dia datang setengah tahun yang lalu. Siluet yang tak terhitung jumlahnya melesat menuju pusat Utopia Tianyuan seperti belalang. Di sana, pertarungan Master Paviliun Utama akan diadakan di medan perang. Itu adalah pulau terapung yang sangat besar, dan di sekitar pulau itu terdapat barisan pegunungan yang membentang tanpa henti, dipenuhi dengan suasana liar dan kunomor. Genesis Qi alami di pulau terapung juga sangat murni. Untuk tempat seperti ini, hanya mereka para tetua yang memegang posisi tinggi dan perkasa di Utopia Tianyuan yang diizinkan mendirikan tempat tinggal untuk pelatihan kultivasi. Oleh karena itu pulau ini biasanya tertutup dan tidak dapat diakses oleh orang biasa. Namun hari itu adalah pertarungan Master Paviliun Utama, dan semua orang diizinkan masuk. Itu merupakan suguhan bagi banyak orang dan membuat mereka semakin mendambakan manfaat menjadi tetua Utopia Tianyuan. Di kedalaman pulau ada gunung menjulang tinggi yang berdiri seperti raksasa, diselimuti kabut dan awan. Namun, kabutnya tidak biasa, itu terbentuk dari genesis Qi yang sangat kaya di pulau itu. Siluet yang tak terhitung jumlahnya menyapu langit dari segala arah, lalu mendarat di sekitar gunung yang menjulang tinggi. Ketenangan pegunungan akhirnya pecah. Suara-suara yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit, dan bahkan awan pun terkoyak. Tampaknya lebih dari separuh populasi Tianyuan Utopia datang untuk menyaksikan pertarungan Master Paviliun Utama. Tidak diragukan lagi ini adalah pekamugan yang luar biasa. Banyak orang mengarahkan pekamugan mereka ke kaki gunung yang menjulang tinggi di mana terdapat 4 area, masing-masing penuh sesak dengan orang. Dilihat dari pola dan lambang pakaian mereka, mereka adalah orang-orang muda dan bersemangat dari 4 paviliun. Di depan masing-masing dari 4 paviliun adalah seorang tokoh terkemuka, masing-masing memancarkan aura yang luar biasa. Mereka adalah 4 protagonis utama dari pertarungan Master Paviliun Utama hari itu, 4 Master Paviliun. Pekamugan yang spektakuler. Zhou Yuan mengamati sosok tak berujung yang memenuhi area tersebut. Meskipun dia telah melihat banyak pekamugan dunia yang spektakuler, dia tetap merasa sedikit terkejut. Hal-hal yang dia alami sebelumnya, termasuk ritual api surga, jauh lebih rendah dibandingkan hari itu. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan untuk posisi Master Paviliun Utama. Yi Qiushui tersenyum. Posisinya luar biasa. Dalam istilah normal, ia akan setara dengan ahli tahap sumber sejati, dan ahli sumber sejati, jika ditempatkan di salah satu surga, tidak diragukan lagi adalah makhluk tingkat atas. Zhou Yuan mengangguk dan bercanda kepada Yi Qiushui, "Saya mendengar kamu bertaruh dengan seseorang dan memberikan taruhan 10.000 koin asal untukku. Wanita kecil yang kaya raya. 10.000 koin asal bukanlah jumlah yang kecil. Jika bukan karena 4 run induk, tidak mungkin dia bisa mengeluarkan jumlah itu bahkan jika dia diperas hingga kering." Ketika Yi Qiushui mendengar seperti Zhou Yuan, pipinya memerah, dan dia segera marah ke arah Zhou Yuan. "Jika kamu kalah, aku akan memberikan seluruh kekayaanku. Bagaimanapun, saya memiliki sedikit bagian dalam penjualan 4 run induk." Ye Bingling mengulurkan tangannya untuk memeluk pinggang ramping Yi Qiushui, menghibur, "Jangan khawatir. Saya juga tidak tahan dengan Zuoya dan sudah lama ingin memberi pelajaran. Jika kamu kalah,
aku akan membayar setengahnya. Penghasilan dari pertaruhan itu menjadi milik Qiu Shui karena dia memiliki keberanian. Kakak senior Ye, tidak benar jika turut campur, kata Zhou Yuan santai. Ucapan ini sontak membuat orang-orang di sekitarnya memutar mata. Ye Bingling juga berkata dengan cepat, kamu terlalu percaya diri, kamu belum mulai bertarung, dan kamu bertindak seolah-olah posisi Master Pavilion utama sudah ada di sakumu. Ye Qiu Shui menutup mulut dan mendengus, tetapi sikap santai Zhou Yuan tidak diragukan lagi membuat dia dan yang lainnya diam-diam merasa lega. Lagi pula, tidak peduli apa hasil akhirnya, lebih baik melihatnya santai daripada khawatir. Suasana sedikit lebih santai, tetapi Ye Bingling tidak bisa menahan diri untuk menyikut lengan Zhou Yuan dan berbisik, apakah kamu benar-benar bisa melakukannya? Zhou Yuan menjawab dengan suara serius, semua pria bisa melakukannya. Semua orang di sekitar mereka tertawa, dan Ye Bingling tersipu malu, wajah dan lehernya memerah. Kemudian, Genesis Qi yang sedingin es berkumpul menjadi es di antara jari-jarinya, dan dia mengarahkannya dengan keras ke pinggang Zhou Yuan, dia berani menggodanya. Tapi setelah godaan Zhou Yuan, suasana tegang dan hampir depresi di sisi paviliun angin telah menghilang, dan semua orang mulai saling berbisik. Melihat ini, Zhou Yuan mengangguk diam-diam. Sekarang karena banyak orang yang mengawasi keempat paviliun, jika mereka terlihat gugup dan gelisah, itu akan membuat orang meremehkan mereka. Di kejauhan, seseorang dari paviliun api juga sedang mengamati paviliun angin. Master Paviliun dari Paviliun Angin yang tinggi dan perkasa hanyalah omong kosong yang suka pamer. Seorang wanita jangkung mencibir. Itu adalah Zuo Ya, yang sebelumnya bertaruh dengan Ye Qiu Shui. Segera, dia melihat sosok yang berdiri tegak di depannya, kekaguman mendalam terpancar di matanya. Dia berkata dengan suara lembut, kakak senior Lu Xiao, aku telah mempertaruhkan segalanya padamu, kamu harus menang dengan indah. Jika kamu bertemu pria itu, sebaiknya kamu menang dengan langsung menghancurkan dan membiarkan dia merenungi kekuatannya sendiri. Ekspresi Lu Xiao tenang dan acuh tak acuh. Dia mengintip ke depan dan bahkan tidak melirik ke arah Zhou Yuan. Adik perempuan, jangan khawatir. Sebagai Master Pavilion, saya memiliki tanggung jawab untuk mendapatkan kembali semua yang telah hilang dari paviliun api kita sebelumnya. Sebenarnya, saya tidak ingin Zhou Yuan dihancurkan sepenuhnya oleh saya. Akan lebih baik jika saya bisa menunjukkan beberapa kemampuan. Jika tidak, kekalahan sebelumnya akan lebih memalukan. Zuo Ya mengangguk. Kalah dari orang yang cakap lebih baik daripada kalah dari sampah. Dengan begitu, hal itu bisa berfungsi sebagai kain untuk menutupi kegagalan paviliun api sebelumnya. Tentu saja, yang terpenting adalah paviliun api harus berdiri sampai akhir. Lu Xiao tidak berkata apa-apa lagi. Sebenarnya, dia bisa merasakan bahwa fondasi Genesis Qi milik Zhou Yuan telah meningkat sekali lagi. Dia telah mempersiapkan pertempuran sejak lama. Dan setelah hari ini, saya akan naik ke puncak 4 paviliun dan menjadi petinggi di wilayah Tianyuan. Lu Xiao berpikir, matanya menyala liar. Dan saat Lu Xiao sedang berpikir, suara aneh mulai bergema di antara langit dan bumi, dan semua orang menyadari kekuatan yang sangat besar dan tak terbatas muncul. Di bawah kekuatan yang kuat ini, bahkan para ahli tahap sumber sejati merasa Genesis Qi mereka agak di luar kendali. Di wilayah Tianyuan, hanya pakar domain hukum yang dapat membuat pakar tahap sumber sejati merasakan hal ini. Dengan demikian, banyak orang yang menatap dengan kagum pada kehampaan saat Genesis Qi yang perkasa dan murni berkumpul dan terbelah menjadi 5 tikar tenun di langit. Awan dan kabut berkumpul di sekitar tikar, melayang di udara seperti makhluk abadi. Di atas 5 tikar tenun ada 5 sosok yang secara bertahap mulai terbentuk, muncul di bawah tatapan kagum yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat inilah Zhou Yuan dengan sungguh-sungguh mengangkat kepalanya untuk melihat kelima sosok itu. Dia tidak menyangka pertarungan Master Pavilion utama akan menarik 3 tetua lainnya selain Qi Jing dan Xuan Kun. 5 pemimpin tertinggi wilayah Tianyuan semuanya telah muncul. Pertarungan seperti itu tidak diragukan lagi akan menjadi spektakuler. Ketika 5 sosok muncul di atas tikar tenun yang kosong, banyak orang membungkuk hormat dan berkata dengan suara kagum, memberi hormat kepada para tetua. Dengan tidak adanya penguasa tertinggi Chang Yuan, kelima orang ini adalah pemimpin tertinggi wilayah Tianyuan. Tanpa menyebutkan status mereka, mereka masih memiliki kekuatan pada tahap domain hukum, yang cukup untuk mendominasi area manapun. Di masa normal, sangat sulit untuk melihat 5 tetua muncul pada saat yang sama, jadi ini membuka mata banyak orang.
Zhou Yuan juga membungkuk untuk memberi hormat, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat 5 sosok mengesankan yang samar-samar memancarkan aura yang dapat menekan seluruh dunia. Tak satu pun dari 5 tokoh itu lebih lemah dari Master Sekte King Yan dari Sekte Changxuan. Selain Qi Jing dan Master Sekte Xuan Kun, yang pernah dia temui sebelumnya, ada seorang wanita cantik berpakaian hijau. Kulitnya seperti batu giok putih, dan matanya setenang air. Dia memancarkan aura menyenangkan dan menenangkan di sekitarnya, seperti hutan purba. Selain itu, Zhou Yuan merasakan kekuatan hidup yang tak terlukiskan dari tubuhnya. Dia hanya duduk diam di sana, tapi tampak tanaman hijau subur terus tumbuh dari udara tipis di sekitarnya dan berubah menjadi titik cahaya hijau samar. Dia adalah tetua klan dari klan kayu, tetua klan Muni, bisik Yi Qiushui kepada Zhou Yuan. Kekuatan kehidupan yang sangat kuat, Zhou Yuan kagum dengan suara rendah. Zhou Yuan pernah berlatih tanda kayu hijau Tai sebelumnya, jadi dia sangat peka terhadap kekuatan kehidupan. Ketika dia melihat tetua klan Muni, dia dapat dengan jelas merasakan tanda kayu hijau Tai di tubuhnya bersorak, seolah-olah sedikit kekuatan hidup wanita itu akan membawa peningkatan besar dalam kultivasinya. Tentu saja, tetua klan Muni sangat terkenal di surga Hunyuan, dan dia dikenal sebagai tangan giok suci yang dapat dengan mudah menyembuhkan luka apapun. Bahkan ahli dengan level yang sama pun sangat sopan padanya. Bagaimanapun, siapapun bisa terluka, jelas Ye Bingling. Tapi tetua klan Muni selalu bersikap rendah hati. Bahkan di Utopia Tianyuan, dia jarang terlihat, dan jika bukan pertarungan Master Pavilion utama hari ini, saya rasa dia tidak akan muncul. Zhou Yuan gemetar. Dia bertanya-tanya apakah tetua klan Muni bisa membantu Yao Yao pulih. Tapi dia segera menggelengkan kepalanya. Identitas Yao Yao sangat misterius dan kemungkinan besar tidak biasa. Jika tidak, lentera naga leluhur dan darah naga leluhur, dua benda legendaris, tidak diperlukan untuk membantunya pulih. Karena gurunya Chang Yuan belum pernah menyebutkannya sebelumnya, menanyakannya kemungkinan besar tidak akan ada gunanya. Ye Bingling berbisik lagi, dan juga, kudengar tetua klan Muni memiliki perasaan terhadap penguasa tertinggi Chang Yuan. Mendengar gosip seperti itu, bahkan Zhou Yuan mengungkapkan ekspresi kaget dan aneh di wajahnya. Tapi kalau dipikir-pikir, itu tidak terlalu mengejutkan. Master Chang Yuan adalah orang yang sangat berbakat dengan sifat baik, jadi dapat dimengerti jika pesonanya akan menarik orang-orang seperti tetua klan Muni. Namun tidak diketahui apakah itu tidak berbalas. Lagi pula, dia belum pernah mendengar gurunya menyebut namanya. Zhou Yuan menghela nafas, lalu mengarahkan pekamugannya ke tikar tenun di samping tetua klan Muni, di mana seorang pria parubaya yang agak kekar duduk dengan ekspresi acuh tak acuh. Matanya tidak biasa dan berubah menjadi sepasang batu kristal. Cahaya aneh yang samar terpancar dari pupil matanya, seolah bisa menembus 9 distrik kuno dan menjelajahi dunia. Itu adalah patriark dari klan kristal yang mendalam, Bian Chang. Anggota klan kristal yang mendalam dilahirkan dengan mata kristal, dan saat genesis Ki terakumulasi, mata mereka dapat memancarkan cahaya kristal surgawi yang jika mengenainya, dapat mengubah orang menjadi batu. Kekuatannya tidak normal dan mendominasi, bisik Ye Bingling di telinga Zhou Yuan. Mengingat kekuatan Patriark Bian Chang, dia hanya perlu mengalihkan pekamugannya dan para ahli tahap matahari surgawi akan berubah menjadi batu. Zhou Yuan diam-diam merasa iri. Ini adalah keuntungan yang didapat dari garis keturunan. Klan kristal yang mendalam memang diberkati oleh surga. Dia mengalihkan pekamugannya ke tetua terakhir. Itu adalah seorang pemuda tampan berambut putih yang tampaknya seumuran dengannya, tetapi Zhou Yuan bisa merasakan aura kuno yang dipancarkan dari tubuhnya. Dia jelas merupakan monster tua. Apakah itu adalah Patriark Klan Putih? Zhou Yuan bertanya. Ya, Patriark Klan Putih, Bai Ye. Darah Klan Putih memiliki kemampuan yang disebut erosi putih. Jika menyerang tubuh seseorang, bahkan genesis Ki akan terinfeksi racun putih, dan setelah genesis Ki habis, korbannya akan langsung binasa. Ini sangat kejam dan mendominasi. Ada juga rumor bahwa domain hukum Patriark Bai Ye disebut domain putih. Setelah domain hukum menyebar, siapapun yang berada di bawah tahap matahari surgawi yang diselimuti domain hukum akan berubah menjadi kabut putih. Bahkan ahli tahap-tahap sumber sejati tidak akan mampu bertahan lama di dalam. Sekilas ketakutan melintas di wajah Zhou Yuan. Dia telah mendengar dari kakak perempuan seniornya Qi Jing bahwa sekte roh surgawi, klan putih, dan klan kristal yang mendalam telah bergabung. Ketiganya sangat kuat. Untungnya, Qi Jing dekat dengan klan kayu, dan dia hampir tidak bisa melawan yang lain.
Dan dari gosip yang baru saja dia dengar, alasan tetua klan Muni mendekati Qi Jing mungkin karena gurunya Chang Yuan. Situasi di wilayah Tianyuan saat ini sangat rumit, dan tidak diketahui kapan kakak laki-lakinya akan menyelesaikan kultivasi tertutupnya. Jika tidak, Sekte Roh Surgawi dan yang lainnya akan tetap memiliki pengaruh dan kekuatan yang lebih besar di wilayah Tianyuan. Sementara pikiran berputar-putar di benaknya, kelima tetua bertukar pekamuk satu sama lain dalam kehampaan. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk membiarkan Qi Jing berbicara. Dia mengarahkan pekamugannya yang jernih ke arah kerumunan, dan dunia menjadi sunyi. Hari ini adalah pertarungan Master Pavilion utama antara 4 pavilion, dan saya yakin kalian semua sudah mengetahui aturannya. Dia menoleh ke Lu Xiao, Zhou Yuan, Han Yuan dan Mu Liu, lalu menunjuk ke gunung yang menjulang tinggi. Awan dan kabut di sekitarnya berangsur-angsur menghilang, memperlihatkan 4 tangga batu panjang yang membentang tanpa henti dari kaki gunung hingga ke awan. Dia mengkamuk Master Sekte Xuan Kun, yang menjentikkan lengan bajunya dan mengeluarkan sebuah tanda. Token itu diukir dengan menara asal 4 roh di atasnya terdapat karakter kuno yang misterius. Dengan sekilas sentuhan jarinya, token itu bergetar dan berubah menjadi aliran cahaya yang melesat menuju puncak gunung yang menjulang. Pada saat itu, semua orang merasakan tekanan luar biasa yang turun dari puncak gunung seolah-olah air raksa membanjiri dan menyelimuti seluruh gunung. Banyak ahli tahap dueling ilahi tampak ketakutan. Di bawah tekanan itu, bahkan Genesis Ki di tubuh mereka menunjukkan tanda-tanda membeku. Jika kalian ingin naik ke puncak untuk bersaing memperebutkan token Master Pavilion utama, kalian harus menaiki tangga awan terlebih dahulu. Qi Jing mengangkat tangannya ke udara. Lonceng kuno bergema di seluruh dunia. Suaranya yang acuh tak acuh juga terdengar, memicu kegembiraan dan suasana yang mendengung. Peraturannya telah ditetapkan, Master Pavilion. Naiklah ke tangga. Pertarungan Master Pavilion utama akhirnya dimulai. Ketika suara Qi Jing memudar, banyak orang tiba-tiba memusatkan pekamugan mereka pada 4 sosok yang mengesankan di depan banyak orang di 4 pavilion. Suasananya ramai, dan semua orang tahu bahwa pertunjukan bagus yang telah mereka nantikan selama bertahun-tahun akhirnya akan segera dimulai. Di bawah pekamugan yang tak terhitung jumlahnya, keempat sosok itu melesat hampir pada saat yang bersamaan, langsung melaju menuju tangga yang seperti giok putih. Keempat orang itu baru saja mencapai tangga awan ketika mereka merasakan tekanan yang sangat mengerikan menyebar ke arah mereka dari segala arah. Perasaannya seolah-olah mereka berada di kedalaman laut. Ada tingkatan demi tingkatan tekanan. Di bawah tekanan yang luar biasa seperti itu, keempatnya tiba-tiba jatuh ke tangga, tidak mampu melompat. Tekanan yang sangat kuat, mata Zhou Yuan nanar. Di bawah tekanan ini, seolah-olah dia sedang membawa gunung di punggungnya dan tidak dapat bergerak maju. Selain itu, tangga Cloud juga sangat panjang. Itu benar-benar ujian atas kemampuannya untuk memulai. Namun dia tidak sabar menaiki tangga tersebut, dan dia membiarkan tekanan membebani dirinya agar dia bisa beradaptasi terlebih dahulu. Dalam keadaan lemah, 5 sosok yang mengesankan mengamati dengan penuh perhatian 4 sosok di tangga awan. Dalam pertempuran Master Pavilion utama di masa lalu, tekanan tangga awan hanya sekitar 18 juta bintang Genesis Ki. Kenapa kali ini mencapai 20 juta? Qi Jing bertanya. Ketika token Master Pavilion memancarkan tekanan utama, dia sudah menyadari hal ini, tetapi benda itu ada di tangan Master Sekte Xuan Kun, jadi dia tidak tahu apa yang telah ditetapkan oleh Master Sekte Xuan Kun. Master Sekte Xuan Kun tersenyum, tetua Qi Jing salah. Sesuai aturan, tekanannya bisa diatur antara 15 juta hingga 20 juta. Saya hanya mematoknya menjadi 20 juta, itu sebenarnya masuk akal. Anggap saja ini sebagai ujian bagi orang-orang kecil itu. Qi Jing mengamati Master Sekte Xuan Kun secara mendalam. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan lelaki tua itu? Dia hanya ingin membuat beberapa kesulitan bagi Zhou Yuan karena seseorang hanya bisa mengandalkan fondasi Genesis Ki mereka sendiri di tangga awan. Benda-benda lain tidak berguna. Meskipun kekuatan tempur yang ditunjukkan Zhou Yuan memang tirani, dia masih berada di tahap dueling ilahi tingkat menengah. Tanpa objek kultivasi apapun, dari segi pondasi, dia memang kalah dengan Lu Xiao dan yang lainnya. Tapi apa yang dikatakan Master Sekte Xuan Kun benar. Tidak ada nilai tetap untuk tekanan tersebut, jadi meskipun dia menetapkannya menjadi 20 juta, Qi Jing tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak melanjutkan untuk berdebat, mengkamuk tangga awan. Dia tahu bahwa pemimpin Sekte Xuan Kun berpikir bahwa tekanan ini bisa menekan Zhou Yuan.
Dia benar-benar meremehkan pekamugan gurunya. Adapun tiga tetua lainnya, tidak satupun dari mereka mengucapkan sepatah kata pun. Utopia Tianyuan saat ini dikelola oleh Qi Jing dan Master Sekte Xuan Kun, dan mereka terlalu sibuk untuk terlibat. Pada saat ini juga ada banyak orang yang mengkamugi keempat sosok itu. Mereka dengan penuh semangat mendiskusikan berbagai hal satu sama lain. Dikatakan bahwa untuk menaiki tangga ini seseorang harus bergantung pada pondasi Genesis Ki miliknya sendiri dan tidak dapat menggunakan benda asing lainnya. Jika fondasi Anda tidak cukup kuat, akan sulit untuk maju satu langkah menaiki tangga awan. Saya pikir tingkat tekanan Genesis Ki lebih kuat dari sebelumnya. Ini memang lebih kuat. Tampaknya seseorang harus memiliki fondasi setidaknya 20 juta bintang untuk menahannya. Mendengar angka tersebut, banyak orang yang terheran-heran. Fondasi ini juga tidak dapat dicapai dengan bantuan benda asing. Harus dikatakan bahwa bagi orang-orang pada tahap dueling ilahi tingkat lanjut untuk memiliki fondasi Genesis Ki sebesar 10 juta sudah sangat menakjubkan. Hanya kebanggaan surga tertinggi yang membuka 9 dueling ilahi yang dapat mencapai fondasi Genesis Ki sekitar tingkat itu ketika mereka mencapai tahap dueling ilahi tingkat lanjut. Di sisi paviliun api, Zuoya dan Zhu Lian berdiri bersama. Zuoya melihat sosok Zhou Yuan dari jauh dan mencibir, pondasi Genesis Ki minimal sebesar 20 juta, orang itu tidak mungkin mencapai level itu, kan? Zhu Lian menjawab, bahkan Fang Ao tidak dapat mencapai 20 juta setelah mengaktifkan Fire Spirit Rune. Zhou Yuan bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk melakukannya kan? Kekuatan tempur yang dia tunjukkan sebelumnya memang kuat, tapi dia lebih banyak mengandalkan benda asing untuk mencapainya. Jika orang ini tidak bisa melewati tangga awan, itu akan sangat menggelikan. Zuoya mencibir. Zhu Lian mengangguk. Tangga batu pada awalnya dimaksudkan untuk melenyapkan orang-orang yang fondasinya tidak memadai. Jika Zhou Yuan hanya memiliki kekuatan seperti sebelumnya, mustahil baginya untuk mencapai puncak gunung. Zuoya melirik Yi Qiushui di sisi paviliun angin, dan kedua tatapan mereka bertabrakan. Sudut bibir merah Zuoya melengkung membentuk senyuman mengejek yang tak terselubung, dan dia berkata, Yi Qiushui, siapkan 10.000 koin asalmu. Namun, Yi Qiushui hanya menatapnya dengan dingin dan tidak lagi memperhatikannya. Apakah orang-orang ini mengira masih sama seperti sebulan yang lalu? Lu Xiao mulai. Seruan tiba-tiba terdengar karena, setelah beberapa saat melakukan penyesuaian, Lu Xiao menghentakkan kakinya dan dengan cepat menaiki tangga seolah-olah terbang. Apalagi ekspresinya tenang dan santai. Banyak orang yang takjub ketika mereka melihatnya naik. Dia memang layak disebut sebagai pemimpin generasi muda wilayah Tianyuan. Fakta bahwa dia mampu maju dengan tenang dan memimpin di bawah tekanan ini menunjukkan bahwa pondasi Genesis Ki miliknya telah mencapai setidaknya 20 juta. Setelah Lu Xiao bergerak, Han Yuan dan Mu Liu juga menaiki tangga. Mereka tidak sesantai Lu Xiao, tapi mereka masih bisa bergegas dari waktu ke waktu setelah jeda sebentar. Para master paviliun dari paviliun api, paviliun gunung, dan paviliun hutan telah mulai menaiki tangga awan menuju ke puncak gunung. Zhou Yuan adalah satu-satunya yang tidak bergerak. Apakah kuda hitam paviliun angin akhirnya berada di ujung tali? Di tengah tatapan penuh harapan, mengejek dan menyedihkan yang tak terhitung jumlahnya, Zhou Yuan akhirnya bergerak. Dia mengangkat kepalanya dan dengan penasaran mengamati tangga itu. Saya tidak bisa menggunakan rune roh angin atau benda lainnya. Melalui periode adaptasi sebelumnya, dia sudah mengetahui bahwa jika dia ingin naik ke puncak tangga awan, dia harus mengandalkan fondasi Genesis Ki miliknya sendiri untuk melawan tekanan yang menyebar. Dan fondasi Genesis Ki itu harus memiliki setidaknya 20 juta bintang Genesis Ki. Zhou Yuan menghela nafas secara emosional. Jika dia tidak menembus tahap dueling ilahi tingkat lanjut, dia benar-benar tidak akan bisa maju lebih jauh dari putaran tangga awan. Tapi sekarang, putaran ini bukan masalah baginya. Dengan demikian, Genesis Ki di dalam tubuh Zhou Yuan berdenyut di sekujur tubuhnya, dan kekuatan besar meledak. Dia mengangkat kakinya dan menaiki tangga selangkah demi selangkah. Tindakannya menarik banyak perhatian. Hah, selangkah demi selangkah. Apakah dia kura-kura? Zuoya mencibir dengan dingin dan menoleh untuk melihat kakak laki-lakinya Lu Xiao, yang berjalan seperti terbang. Bagaimana Zhou Yuan bisa dibandingkan dengan sikapnya yang tenang dan santai? Tapi cibirannya tidak bertahan lama karena semua orang menemukan bahwa meskipun langkah Zhou Yuan lambat, langkahnya sangat mantap seolah-olah tidak ada tekanan yang menakutkan. Rasanya seperti mendaki gunung biasa. Di saat seperti ini, postur pendakian biasa seperti itu sudah cukup membuat orang merasa dirinya tidak biasa.
Paling tidak, Han Yuan dan Mulai harus berhenti setiap puluhan napas, tetapi kecepatan pendakian Zhou Yuan tidak lebih lambat dari mereka, namun dia tidak perlu berhenti sekalipun. Dari sini siapapun dapat melihat perbedaan kekuatan di antara mereka. Di tangga awan, selain Zhou Yuan yang tenang dan santai, ada Lu Xiao yang juga memimpin. Terjadi keributan. Dari pengkamugan ini terlihat jelas bahwa, berdasarkan fondasi Genesis Qi saja, Master Pavilion Angin lebih unggul dari Han Yuan dan Mu Liu dan bahkan dapat bersaing dengan Lu Xiao. Kuda hitam ini memang sebuah misteri. Bab 876. Banyak orang dengan penuh perhatian memperhatikan 4 tangga menuju puncak gunung. Di sana, keempat sosok tersebut terus meningkat dan semakin tinggi. Di bawah tekanan yang begitu besar, fakta bahwa mereka dapat mempertahankan kecepatan dan terus maju sudah cukup untuk menunjukkan bahwa fondasi Genesis Qi dari keempat kandidat memiliki lebih dari 20 juta bintang Genesis Qi. Jika tidak, akan sulit bagi mereka untuk bergerak 1 inci pun. Dari keempat orang itu, kecepatan Lu Xiao adalah yang tercepat saat dia memimpin. Pakaiannya berkibar tertiup angin, dia dengan cepat dan tenang naik semakin tinggi. Di belakangnya ada Han Yuan dan Mu Liu, yang tidak sesantai Lu Xiao dan harus berhenti sejenak setiap beberapa puluh tarikan napas. Banyak orang melihat posisi terakhir, dan itu adalah Zhou Yuan. Meskipun Zhou Yuan berada di urutan terakhir, tidak ada yang meremehkannya karena mereka dapat melihat bahwa kecepatan Zhou Yuan tidak melambat 1 kali pun. Dia terus mendaki sampai ke titik tertentu, dan dia dengan cepat mendekati Han Yuan dan Mu Liu. Apa maksudnya? Ini berarti bahwa Zhou Yuan naik tangga awan dengan mudah tetapi tidak mempertahankan tingkat kecepatan yang sama cepatnya seperti Lu Xiao secara jelas. Penemuan ini mengejutkan banyak orang, terutama Fang Ao, Zuoya dan anggota Paviliun Api lainnya. Dari informasi yang mereka ketahui, meskipun Zhou Yuan memiliki pencapaian pertempuran yang mengesankan, pondasi Genesis Qi-nya memiliki peringkat terakhir di antara keempat paviliun utama. Namun, pengkamugan di hadapan mereka membuat mereka tahu betapa salahnya mereka. Wajah Zuoya memerah karena dia teringat sorot mata Yi Qiushui. Yi Qiushui jelas mengkamuknya seperti orang bodoh karena dia sudah lama mengetahui bahwa kekuatan Zhou Yuan sekali lagi melonjak. Apa yang perlu dibanggakan? Tidak peduli seberapa besar kekuatannya meningkat, apakah dia akan lebih kuat dari kakak senior Lu Xiao? Hanya ada satu posisi Master Paviliun utama. Selama posisinya jatuh ke tangan kakak senior Lu Xiao, Zhou Yuan tetaplah pecundang. Dengan pemikiran ini, Zuoya menarik napas dalam-dalam dan terus mengamati keempat tangga. 1 jam berlalu dengan cepat. Keempat sosok itu sudah lebih dari separuh menaiki tangga, tempat awan dan kabut beterbangan. Semua orang dapat melihat bahwa saat mereka naik semakin tinggi, tekanan yang turun dari atas menjadi semakin kental. Jika bagiannya digambarkan sebagai air danau, maka bagian kedua seperti lumpur. Di lokasi inilah Zhou Yuan melewati Han Yuan dan Mu Liu, yang segera menyebabkan desahan dan seruan memenuhi seluruh penonton. Master Paviliun yang paling tidak disukai, Master Paviliun Angin, sebenarnya telah menyusul. Di saat yang sama, ekspresi Han Yuan dan Mu Liu juga berubah saat mereka merasakan dia telah melewati mereka. Mereka jelas tidak menyangka Zhou Yuan akan mencapai level mereka setelah tidak bertemu dengannya hanya selama 1 bulan. Sekarang karena banyak orang yang menonton, akan sangat memalukan jika jatuh ke posisi terakhir. Oleh karena itu, keduanya menarik napas dalam-dalam. Genesis Qi di dalam tubuh mereka melonjak dengan panik, 3 lingkaran cahaya dueling ilahi muncul di belakang mereka, dan kecepatan pendakian mereka meningkat pesat. Lu Xiao juga merasakan apa yang sedang terjadi. Matanya menyipit ketika dia menyadari bahwa Zhou Yuan di belakangnya, tetapi dia segera pulih. Dengan sedikit guncangan, 3 lingkaran cahaya dueling ilahi yang mempesona muncul di belakangnya. Kecepatannya juga meroket. Kalian semua menggunakan kekuatan penuhmu. Zhou Yuan juga memperhatikan gerakan 3 orang lainnya. Dia tahu bahwa paruh kedua putaran tangga awan akan menentukan siapa yang terkuat dan siapa yang terlemah. Jadi, dengan pemikiran, dueling ilahi miliknya bergetar, dan Genesis Qi menyembur keluar dari tubuhnya, berubah menjadi 3 lingkaran cahaya dueling ilahi berwarna kacau di belakangnya. Dia mengambil 1 langkah dan langsung muncul puluhan langkah di depan. Keempat sosok itu sekarang menggunakan seluruh kekuatan mereka di tangga, kecepatan mereka melonjak pesat. Di dunia luar, banyak orang yang bergembira, dan sorakan terdengar satu demi satu. Dalam kehampaan, setelah melihat pengkamugan ini, Muni,
Bai Ye dan Bian Chang menatap lingkaran cahaya kacau di belakang Zhou Yuan dengan sedikit keterkejutan. Varian 9 Dueling Ilahi atas. Master Sekte Xuan Kun tersenyum. Saya tidak tahu di mana tetua Cijing menemukan orang seperti itu, tapi dia seharusnya bukan orang yang sederhana mengingat fondasinya. Saya telah mengingatkan tetua Cijing sebelumnya, tetapi dia sepertinya tidak peduli. Master Sekte Xuan Kun, kamu sudah merasa rencanamu akan gagal, jadi kamu sudah mengeluh. Cijing menjawab dengan acuh tak acuh. Master Sekte Xuan Kun tertawa, Lu Xiao memimpin, dan pondasinya jauh lebih unggul dari 3 lainnya. Bagaimana kamu bisa mengatakan rencanaku gagal? Melihat keduanya berdebat, tetua klan Muni menyela dengan suara lembut, tangga awan hanya untuk melenyapkan mereka yang tidak memiliki fondasi yang cukup. Kemenangan atau kekalahan di sini tidak mewakili banyak hal. Tidak perlu berdebat. Cijing dan Master Sekte Xuan Kun keduanya terdiam, tapi mereka masih saling menatap. Baru beberapa saat kemudian mereka memusatkan perhatian mereka kembali ke tangga. Keempat sosok itu terus menaiki tangga awan, Genesis Ki mereka yang perkasa terus-menerus menggetarkan kehampaan. Mu Liu dan Han Yuan hampir berada di lokasi yang sama. Di sekitar tubuh Mu Liu, bayangan hutan kuno yang terus-menerus muncul samar-samar, tanda bahwa Genesis Ki-nya telah diaktifkan secara ekstrim. Adapun Han Yuan, Genesis Ki hitam legam berdenyut di sekujur tubuhnya, seolah-olah iblis besar sedang dilahirkan. Keduanya terus bergerak maju dengan seluruh kekuatan mereka, berusaha mengejar Zhou Yuan, namun mereka segera menemukan bahwa pengejaran semacam ini malah menyebabkan jarak di antara mereka semakin lebar. Kecepatan Zhou Yuan telah melonjak ke tingkat yang mencengangkan, dan dia melepaskannya. Adegan ini tak ayal mendorong suasana ke klimaks baru. Ambisi Zhou Yuan tidaklah kecil. Dia tidak hanya melampaui Mu Liu dan Han Yuan tetapi tampaknya juga berencana untuk mengejar Lu Xiao, yang terkuat. Jika Lu Xiao disusul, itu akan sangat lucu. Lu Xiao, yang juga menyadari situasinya, mau tidak mau langsung mendengus dalam hatinya. Zhou Yuan memang sombong, tidak hanya dia menyalip Mu Liu dan Han Yuan, dia juga ingin menggunakanku sebagai sasaran berikutnya. Lu Xiao menjentikkan lengan bajunya, memicu Genesis Ki ungu memenuhi area di sekitarnya. Warna ungu sangat murni, seperti Ki ungu yang terbentuk ketika Yin dan Yang bertemu antara langit dan bumi. Itu adalah tanda bahwa dia telah mengaktifkan Genesis Ki-nya hingga mencapai puncaknya. Ki ungu melingkari kaki Lu Xiao, seperti awan ungu, dan dengan cepat naik, membawa Lu Xiao. Hanya dalam beberapa napas, dia telah melepaskan Zhou Yuan. Adegan ini menimbulkan desahan menyedihkan dari dunia luar. Zhou Yuan tidak putus asa dengan pemkamugan ini. Sebaliknya, matanya dipenuhi semangat. Dia tahu bahwa pemenang dan pecundang harus diputuskan antara dia dan Lu Xiao dalam pertarungan Master Pavilion utama. Kalau begitu, mengapa tidak memulainya lebih awal? Dia tahu jika mereka membandingkan Genesis Ki, Lu Xiao memang akan lebih kuat darinya. Selain itu, dilihat dari kemurnian Genesis Ki ungu, Genesis Ki yang dia kembangkan setidaknya harus berada di puncak kelas 7. Ki ular surgawi yang menundukkan dunia milik Zhou Yuan juga berada di kelas 7, tetapi berdasarkan kekuatan tirani, dia yakin bahwa dia dapat bersaing dengan Genesis Ki kelas 8. Ini adalah kemampuan tirani dari kitab suci naga leluhur. Oleh karena itu, dia mungkin memang lebih lemah dari Lu Xiao dalam hal tingkat kultivasi Genesis Ki, tetapi Ki ular surgawi yang menundukkan dunia yang dia kembangkan lebih kuat daripada Genesis Ki milik Lu Xiao. Dari perbandingan tersebut, kedua belah pihak dianggap setara. Kalau begitu, menurutmu mengapa kamu bisa menyingkirkanku? Zhou Yuan tersenyum dan membentuk segel tangan dengan satu tangan. Tiba-tiba jeritan ular bergema, dan Genesis Ki biru menutupi tubuh Zhou Yuan. Samar-samar, siluet seekor ular biru mulai terbentuk. Ular biru itu berputar saat Zhou Yuan mengambil langkah maju. Pada saat itu, dia tampak seperti sedang menaiki seekor ular dan mengejar Lu Xiao dengan kecepatan yang mencengangkan. Di dunia luar, banyak orang yang mengalami keributan ketika mereka melihat kecepatan Zhou Yuan meroket saat dia dengan cepat mengejar Lu Xiao. Tidak ada yang menyangka bahwa Zhou Yuan dan Lu Xiao akan bertarung dengan seluruh kekuatan mereka ketika pertarungan untuk posisi Master Pavilion utama hanya di babak pembuka. Raungan ular biru terdengar dari tangga. Menginjak ular biru itu, Zhou Yuan bangkit secepat kilat, dengan cepat mengejar Lu Xiao, yang memimpin. Lu Xiao sebaliknya, sepenuhnya tertutupi Ki ungu, bayangan berkelip-kelip di bawah kakinya. Pada saat ini, kedua belah pihak jelas-jelas bergerak dengan kecepatan penuh seolah-olah tidak ada tekanan besar yang mengalir dari atas.
Fondasi Genesis Ki yang begitu kuat membuat banyak orang terkejut. Pertarungan antara keduanya dengan cepat berubah seiring berjalannya waktu. Sorakan berulang kali terdengar, dan suasana dipenuhi kegembiraan. Semua orang menemukan bahwa saat Zhou Yuan dan Lu Xiao bersaing dengan seluruh kekuatan mereka, jarak di antara mereka secara bertahap semakin dekat. Tidak diragukan lagi hal ini memicu gelombang besar. Tidak ada yang mengira bahwa Zhou Yuan, seorang Master Pavilion baru, akan berani menantang Lu Xiao, Master Pavilion paling berpengalaman, di tangga di mana seseorang harus bertahan murni dengan fondasi Genesis Ki mereka. Terlebih lagi, dari kelihatannya, tantangan ini sepertinya bukan sekadar kesombongan dari Zhou Yuan. Alhasil, banyak orang yang heboh. Lagi pula, semakin besar hiburannya, semakin baik. Mereka lebih suka Zhou Yuan bertarung sampai akhir sehingga setidaknya pertarungan Master Pavilion utama akan menjadi pertunjukan yang sangat bagus. Wajah Lu Xiao menjadi gelap ketika dia mendengar suara sorak-sorai dari dunia luar, dan ada sedikit kemarahan di dalam matanya. Dia merasa seolah-olah dia adalah raja binatang hutan yang sedang dibelai oleh seekor tikus kecil. Dia tidak pernah mengira ada orang yang berani menantangnya. Ini adalah sesuatu yang bahkan Han Yuan dan Mu Liu tidak berani melakukannya. Yang paling membuatnya marah dan terkejut adalah jarak antara Zhou Yuan dan dia terus memendek. Jika ini terus berlanjut, Zhou Yuan mungkin bisa mengejar ketinggalan. Fondasi Genesis Ki orang itu seharusnya tidak sekuat milikku, tapi Ki ular biru itu sangat aneh. Lu Xiao marah. Dia merasa bahwa Ki ular biru memancarkan niat misterius dan mendominasi dan kekuatannya sama sekali tidak kalah dengan Ki ungu miliknya. Dan terbukti, Zhou Yuan mengandalkan kekuatan tirani Ki ular biru untuk menutupi perbedaan di antara mereka dan segera mengejar ketinggalan. Tidak apa-apa, aku hampir sampai. Lu Xiao menarik napas dalam-dalam. Sebenarnya, fondasi Genesis Ki seseorang tidak terlalu penting dalam pertempuran jika perbedaan fondasinya tidak besar. Hasil pertempuran akan bergantung pada cara dan keterampilan lain, dan Lu Xiao tentu saja sangat yakin dengan cara lainnya. Oleh karena itu, tidak perlu memikirkan terlalu dalam tentang Ki Zhou Yuan. Setelah dia naik ke puncak, dia secara alami memiliki kesempatan untuk memberinya pelajaran. Dengan pemikiran ini, Lu Xiao tidak lagi memperhatikan Zhou Yuan, yang dengan cepat menyusulnya. Dia berencana mendaki ke puncak sebelum Zhou Yuan datang. Namun ketika Zhou Yuan melihat Lu Xiao berjalan menuju puncak, dia secara alami memahami rencana Lu Xiao. Sejak dia mulai mengejar, bagaimana dia bisa membiarkan Lu Xiao mencapai puncak gunung terlebih dahulu. Meskipun putaran tangga tidak ada hubungannya dengan pertarungan Master Pavilion utama, Zhou Yuan memahami bahwa ini adalah proses mengumpulkan momentum. Momentum orang yang mencapai puncak terlebih dahulu akan melonjak ke puncak, dan kondisinya akan mencapai tingkat yang hampir sempurna, yang tidak diragukan lagi akan menguntungkan mereka dalam pertempuran yang akan datang. Zhou Yuan tidak pernah meremehkan Lu Xiao sebelumnya karena dia tahu bahwa Lu Xiao adalah lawan yang sangat sulit. Inilah alasan dia harus bertarung. Jika dia tidak melawan, Lu Xiao akan mengambil semua kesempatan dan keuntungan. Zhou Yuan tidak bodoh, dan dia tentu tahu dia tidak bisa menyerah. Dia mengambil napas dalam-dalam, melipat satu tangan di segel tangan dan mengoperasikan Ki ular surgawi yang menundukkan dunia tanpa keberatan. Raungan ular biru yang memekakkan telinga bergema di seluruh area, disertai dengan keagungan misterius, Ki biru mulai berkumpul di sekitar tubuh Zhou Yuan, membentuk siluet ular biru sebelum naik ke langit seperti naga. Saat dia menginjak bayangan ular biru, kecepatan Zhou Yuan tiba-tiba meroket. Tampaknya ada cahaya biru yang melintasi tangga tak berujung. Di dunia luar, tiba-tiba terdengar keheranan yang tak terhitung jumlahnya. Kecepatan seperti itu sungguh luar biasa di masa-masa biasa, bukankah itu berada di bawah tekanan yang begitu besar? Dengan kecepatan ini, jarak antara Zhou Yuan dan Lu Xiao semakin dekat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, keduanya hanya berjarak puluhan langkah dari satu sama lain. Mata Lu Xiao juga tiba-tiba menyusut. Dia tahu ini adalah serangan terakhir Zhou Yuan. Dia dengan panik mengaktifkan Genesis Ki di dalam tubuhnya, dan Ki ungu di sekitarnya menjadi semakin kuat. Sebuah bayangan terbentuk di kakinya dan sosoknya melaju menuju puncak. Pekamugan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada dua sosok gila itu, dan sorakan terdengar seperti tsunami. Adapun Han Yuan dan Mu Liu, sangat sedikit orang yang memperhatikan mereka. Jelas sekali bahwa mereka berdua menjadi karakter pendukung saja. Ki ungu dan biru mendesing, dan jarak antara kedua pria itu terus memendek. 50 langkah, 30 langkah, 10 langkah.
Dan ketika keduanya hanya berjarak 10 langkah, puncak gunung sudah berjarak kurang dari belasan kaki. Lu Xiao bahkan sepertinya bisa mendengar desiran angin, yang sepertinya membuatnya semakin kesal. Tetapi pada saat ini, dia telah mengaktifkan Genesis Ki-nya hingga puncaknya dan kecepatannya telah mencapai batasnya. Dia mengintip ke depan. Puncak gunung semakin dekat, dan dalam beberapa tarikan napas, dia akan mencapai puncak gunung. Selama dia adalah orang pertama yang melangkah ke puncak, usaha Zhou Yuan akan sia-sia. Setelah 3 detik, sosok Zhou Yuan hanya tertinggal 2 langkah di belakang Lu Xiao. Suara sorak-sorai di dunia luar hampir membeku. Semua orang menatap tanpa berkedip ke arah kedua sosok itu dan menahan napas. Tidak ada yang menyangka kompetisi menaiki tangga pertama akan begitu seru. Sedetik lagi, Lu Xiao melangkah keluar, akhirnya mencapai anak tangga terakhir. Pada saat itu, Ki ungu yang berdenyut di sekitar tubuh Lu Xiao menghilang, dan tubuhnya yang tegang menjadi rileks, tetapi dia mendapati punggungnya basah oleh keringat dingin. Dia langsung menjadi kesal. Bagaimana dia bisa dipaksa ke keadaan yang memalukan? Untung saja dia yang lebih dulu mendaki ke puncak kan. Saat dia tiba-tiba merasa dunia luar tampak sedikit sunyi, Lu Xiao menarik napas dalam-dalam. Alisnya sedikit berkerut, dan perasaan tidak enak muncul di hatinya. Dalam kehampaan, 5 tetua juga menyaksikan adegan ini. Kemudian, mereka mengalihkan pekamugan mereka. Mengingat kemampuan mereka, mereka secara alami mengetahui hasilnya dalam sepersekian detik itu. Wajah Master Sekte Xuan Kun sedingin air, sedangkan ekspresi Qi Jing tenang. Keduanya tidak mengucapkan sepatah kata pun, jadi tetua klan Muni mengarahkan pekamugannya ke kerumunan, dan sebuah suara lembut terdengar. Babak ini, Lu Xiao dan Zhou Yuan mencapai puncak pada saat yang bersamaan. Kegaduhan yang mengguncang terjadi. Banyak orang yang tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Meskipun tidak ada niat untuk menyerang selama putaran tangga, itu tetap merupakan kompetisi yang sangat mendebarkan. Terlebih lagi, yang paling mengejutkan mereka adalah Lu Xiao tidak mendominasi ronde tersebut. Sebaliknya, pada akhirnya, Zhou Yuan berhasil merebut setengah dari posisi pertama. Bagi seseorang dengan ketenaran seperti Lu Xiao, hasil seri lebih seperti kekalahan yang menyesakkan. Lagi pula, sebelum kejadian ini, semua orang mengira Lu Xiao akan meraih kemenangan mudah. Ada banyak sorakan dari dunia luar. Di puncak gunung yang diselimuti kabut, wajah Lu Xiao pucat karena dia tahu betul bahwa jika dia tidak menang sepenuhnya, itu adalah kegagalan. Dan dia harus berbagi kemenangan. Itu merupakan penghinaan terhadap Lu Xiao yang angkuh. Dia harus berbagi kemuliaan dengan Zhou Yuan, yang dia bahkan tidak repot-repot meliriknya sebelumnya. Kualifikasi apa yang dimiliki Zhou Yuan? Zhou Yuan itu, Lu Xiao mendesis dengan gigi terkatup, tapi pada akhirnya dia menenangkan amarah di hatinya karena dia tahu pertarungan Master Pavilion utama baru saja dimulai. Dan jika dia ingin menghapus kegagalan ini, itu sangat sederhana. Selama dia memenangkan posisi kepala pavilion, semua kejayaan akan tetap menghampirinya lagi. Kali ini dia akan membuat Zhou Yuan memahami siapa orang terkuat di tahap dueling ilahi di wilayah Tianyuan. Di sekitar gunung, seruan kejutan yang tak terhitung jumlahnya terus terdengar. Jelas merupakan pemkamugan yang sangat langka melihat dua orang, Zhou Yuan dan Lu Xiao, mencapai puncak secara bersamaan. Seruan yang tak terhitung jumlahnya sebagian besar ditujukan pada Zhou Yuan. Bagaimanapun juga, dunia luar telah dengan jelas menyaksikan sikap Zhou Yuan yang mengesankan saat dia mengejar Lu Xiao. Menyaksikan kompetisi tersebut, bahkan para ahli di tahap matahari surgawi, dan para ahli di tahap sumber sejati sedikit terkejut dengan penampilan Zhou Yuan di tangga awan. Bagaimanapun juga, lawannya adalah Lu Xiao yang terkenal. Meskipun pavilion angin sebelumnya menunjukkan tanda-tanda kebangkitan karena kepemimpinan Zhou Yuan, dalam hal ketenaran dan kekuatan, Zhou Yuan masih kalah dengan Lu Xiao. Oleh karena itu, hampir semua orang mengira Master Pavilion Angin akan kalah dalam pertarungan Master Pavilion utama. Namun di luar dugaan, kuda hitam itu masih tetap ganas seperti sebelumnya dan menolak mengalah bahkan saat menghadapi Lu Xiao. Setelah ini, banyak orang yang lebih memikirkan Zhou Yuan. Berdasarkan penampilan di tangga awan, Master Pavilion Angin memang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan Lu Xiao untuk mendapatkan posisi kepala Master Pavilion. Di sisi Pavilion Angin, semua orang bersorak kegirangan. Bahkan Yi Qiushui dan Ye Bingling mengungkapkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Rupanya, mereka sangat senang karena Zhou Yuan berhasil mengejar Lu Xiao dan mencapai puncak pada saat yang bersamaan.
Suasana depresi di paviliun angin telah berubah menjadi membara saat ini. Di sisi lain, banyak orang di sisi paviliun api saling mengamuk dengan cemas dan terdiam beberapa saat. Zulian dan Zuoya juga tidak terlihat terlalu baik. Baru beberapa saat kemudian Zuoya menggerutu, ini baru permulaan. Saat Zhou Yuan benar-benar menghadapi kakak senior Lu Xiao di medan perang, dia akan tahu mengapa dia tidak boleh terprovokasi. Berdiri di atas gunung yang diselimuti awan dan kabut, Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam. Genesis Qi yang perkasa di dalam tubuhnya berangsur-angsur mereda. Selama ledakan kekuatannya, dia juga mengaktifkan Genesis Qi-nya hingga puncaknya. Namun pada akhirnya, dia tidak menyusul Lu Xiao dan malah naik ke puncak pada waktu yang sama dengannya. Zhou Yuan merasa sedikit menyesal dengan hasil ini, tapi dia tidak kecewa. Dia telah mampu menguji latar belakang Lu Xiao dan menemukan bahwa, tanpa bergantung pada benda asing, pondasi Genesis Qi miliknya berjumlah sekitar 23 juta. Ini lebih dari 20 juta pondasinya, tetapi untungnya, Zhou Yuan memiliki Qi ular yang menundukkan dunia dan mampu mendapatkan kembali wajahnya dengan mencapai puncak pada saat yang sama dengan Lu Xiao. Oleh karena itu, tanpa menggunakan cara eksternal apapun, kedua belah pihak sama-sama imbang. Tentu saja perbandingan ini tidak realistis. Ketika perbedaan fondasi antara satu sama lain tidak terlalu besar, hasil pertempuran akan bergantung pada cara lain yang merekitaliki. Tapi paling tidak, saat Zhou Yuan menghadapi Lu Xiao lagi, dia tidak lagi takut seperti saat pertama kali bertemu dengannya beberapa bulan lalu. Itu adalah kemajuannya, dan kecepatan kemajuan ini akan membuat musuhnya sedikit takut. Sementara pikiran-pikiran ini berputar-putar di benak Zhou Yuan, waktu berlalu dengan cepat, dan Genesis Qi alam semesta tiba-tiba mulai berdenyut. Token utama paviliun di puncak gunung bersenandung, dan awan di sekitar puncak semakin tebal. Melihat perubahan ini, Zhou Yuan mengetahui bahwa Mu Liu dan Han Yuan juga telah mencapai puncak gunung. Putaran pertama pertarungan Master Paviliun utama telah berakhir. Kabut di depannya menebal dan akhirnya menelan sosoknya, namun dia tidak panik. Dia bisa merasakan ruang di sekitarnya mulai beriak, jadi dia tidak berani bergerak sembarangan. Setelah menunggu dengan tenang beberapa saat, dia merasakan kabut mereda. Ini adalah medan perang. Mata Zhou Yuan berbinar. Karena tempatnya telah berubah menjadi tempat seperti itu, ronde berikutnya harus menjadi puncak pertarungan Master Paviliun utama. Suara jelas Qi Jing terdengar dari terkejut. Putaran kedua pertarungan Master Paviliun utama, pertarungan 4 paviliun. Karena Master Paviliun Api Lu Xiao dan Master Paviliun Angin Zhou Yuan mencapai puncak pada saat yang sama, keduanya akan dipisahkan di ronde pertama dan secara acak menugaskan lawan lainnya. Di sisi Paviliun Api, Zuoya mengerutkan bibirnya, bocah itu beruntung. Jika dia menghadapi kakak laki-laki Lu Xiao di ronde pertama, dia akan segera dikirim dan orang-orang di Paviliun Angin tidak akan bisa bersikap sombong lagi. Saat dia berdiri di kotak batu giok putih, mata Zhou Yuan bersinar. Dia menghindari Lu Xiao di ronde pertama. Jika dia secara acak diberi lawan lain, itu pasti Mu Liu atau Han Yuan kan. Saya harap itu bukan Mu Liu. Bagaimanapun, kami dianggap teman. Akan lebih baik jika itu adalah Han Yuan. Orang ini selalu mengikuti Lu Xiao dan membuat masalah di Paviliun Angin. Dia seperti ular berbisa yang bersembunyi di kegelapan. Selain itu, pria itu juga pernah menyalahgunakan kepercayaan kakak perempuan senior Qi Jing di masa lalu. Meskipun itu tidak dapat dianggap sebagai pengkhianatan karena dia hanyalah seorang ahli dueling ilahi saat itu dan tidak benar-benar memiliki kualifikasi untuk benar-benar dihargai oleh kakak perempuan Qi Jing. Karena Qi Jing tidak banyak bicara tentang masalah ini, jelas dia tidak terlalu mementingkan Han Yuan. Tetapi meskipun Qi Jing tidak peduli, Zhou Yuan ingin membantu kakak perempuannya membalas dendam jika dia punya kesempatan. Sementara Zhou Yuan memikirkan hal ini, di ujung lain alun-alun, kabut bergolak dengan keras, dan langkah kaki halus terdengar saat sesosok tubuh perlahan keluar. Dia mengenakan jubah hitam dengan Genesis Qi hitam yang kuat muncul dari tubuhnya, dan dia memancarkan aura dingin. Siapa lagi selain Han Yuan? Han Yuan keluar dari kabut, dan melihat Zhou Yuan di sisi lain, sudut mulutnya sedikit bergerak. Zhou Yuan juga tersenyum lebar. Dia diam-diam melirik kekosongan di atas. Dia memang berhadapan dengan Han Yuan sesuai keinginannya. Dia bertanya-tanya apakah pengaturannya benar-benar acak atau apakah kakak perempuannya telah memanipulasi hasilnya. Tapi tidak ada gunanya memikirkan hal itu. Karena dia akan menghadapi Han Yuan, dia harus bertarung tanpa gangguan apapun. Dan Mu Liu pasti sudah bertemu Lu Xiao sekarang.
Saya harap dia bisa bertahan. Meskipun dia tahu bahwa Mu Liu tidak lemah, tapi kecil kemungkinannya dia bisa mengalahkan Lu Xiao. Lonceng merdu tiba-tiba terdengar di seluruh dunia. Suara Cijing langsung terdengar lagi, putaran kedua pertarungan Master Pavilion utama. Zhou Yuan, Master Pavilion Angin, akan menghadapi Han Yuan, Master Pavilion Gunung. Lu Xiao, Master Pavilion Api, akan menghadapi Mu Liu, Master Pavilion Hutan. Suasana di dunia luar mulai berdengung kembali. Banyak orang menatap tajam kedua kotak yang terbentuk di gunung yang menjulang tinggi. Mereka semua memahami bahwa hanya dua orang yang muncul sebagai pemenang yang berhak bersaing memperebutkan token Master Pavilion utama. Pertunjukan sebenarnya dari pertarungan Master Pavilion utama akhirnya akan dimulai. Di lapangan yang berputar dengan kabut putih, Zhou Yuan menatap Han Yuan tanpa ada getaran emosi di matanya. Sebenarnya, tidak ada banyak rasa permusuhan antara Han Yuan dan dia. Meskipun Han Yuan sering mengikuti Lu Xiao dan membuat masalah bagi Pavilion Angin, Zhou Yuan mengerti bahwa ini karena dia tidak punya pilihan. Tapi apapun alasannya, karena mereka berhadapan satu sama lain, dia tentu tidak punya alasan untuk membiarkannya pergi. Han Yuan menatap kembali Zhou Yuan, ekspresi yang agak rumit di wajahnya. Beberapa bulan yang lalu, saya pikir seorang kepala pavilion yang tidak berguna telah bergabung dengan Pavilion Angin, tetapi saya tidak mengharapkan dia malah menjadi seekor harimau ganas. Ketika Zhou Yuan pertama kali datang ke Pavilion Angin dan mengambil peran sebagai kepala pavilion, jelas Han Yuan tidak terlalu memperhatikannya. Pada saat itu, kekuatan Zhou Yuan tidak layak mendapat penghargaannya, tetapi siapa yang menyangka bahwa dalam waktu singkat setengah tahun, Zhou Yuan tidak hanya duduk mantap sebagai kepala Pavilion Angin tetapi juga memimpin Pavilion Angin untuk bangkit dalam kekuatan dan ketenaran. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Zhou Yuan sudah cukup memadai untuk bersaing dengan Lu Xiao. Tetua Cijing memang memiliki mata yang tajam, gumam Han Yuan. Memang sangat tidak bijaksana bagi kepala Pavilion Han Yuan untuk bergabung dengan pihak lain saat itu, ujar Zhou Yuan dengan tenang. Dalam pekamugannya, sangat bodoh bagi Han Yuan untuk meninggalkan Pavilion Angin dan bergabung dengan Pavilion Gunung sebagai kepala pavilion, karena bagi Cijing, seorang ahli dueling ilahi atau kepala pavilion bukanlah hal yang terlalu penting. Tetapi bagaimanapun juga, itu akan membuat marah seorang tetua, yang dalam jangka panjang, akan merugikan dirinya. Kecuali dia mencapai tahap sumber sejati di masa depan dan memiliki kekuatan untuk berbicara di wilayah Tianyuan, tidak ada yang akan bersedia memperdalam perasaan buruk antara mereka dan Cijing demi dia. Han Yuan tertawa, saya hanya seorang kultivator kecil tanpa latar belakang dan sumber daya pelatihan. Saya harus bergantung pada berkelahi, merampas, dan metode kotor untuk naik ke titik di mana saya berada hari ini. Apakah kamu pikir saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan ketika terjebak antara klan kristal mendalam dan tetua Cijing? Saat itu Nyonya Cijing baru saja diangkat menjadi tetua, dan kekuatannya masih lemah. Jika saya tidak berpikir untuk diri sendiri, mungkin saja saya telah terbunuh dalam misi tertentu. Ada sedikit getir dan kelemahan dalam senyumnya. Tidak ada yang ingin menyakiti seorang setua. Saat ini dia masih berguna, tetapi jika klan kristal mendalam tidak membutuhkannya di masa depan, dia mungkin akan dibuang untuk menanggung kemarahan Cijing. Ini adalah duka cita seorang yang tidak dikenal. Zhou Yuan tidak berbicara. Panggung kediakman ilahi memang tidak dianggap apa-apa di mata lima tetua. Jika Cijing bukan kakak perempuannya, dia tidak akan memberinya banyak perhatian. Dan jika terjebak dalam permainan antara petinggi, siapapun yang tidak memiliki pendukung pasti akan menderita. Bahkan Zhou Yuan hampir jatuh ke dalam skema Master Aola Si Guang dari Sekte Roh Surgawi. Jika dia tidak cukup berhati-hati atau tidak mendapat dukungan dari kakak perempuan seniornya Cijing, maka mungkin Master Pavilion Angin sudah binasa. Bagaimana dia menikmati ketenarannya saat ini? Tapi meski tindakannya bisa dimengerti, tetap saja tindakannya seperti itu sulit dimaafkan. Melihat mata Zhou Yuan yang secara bertahap semakin tajam, Han Yuan tidak mengatakan apapun lagi. Apa yang dia katakan sebelumnya bukan untuk mengakui kesalahannya atau meminta maaf. Sebagai seseorang yang telah bekerja sangat keras untuk mencapai posisinya sekarang, dia juga orang yang sangat kuat dan tangguh. Tuan Pavilion Zhou Yuan pasti masih memiliki sedikit kebencian terhadap saya. Kalau begitu, ayo bertarung. Sejujurnya, saya juga memiliki ambisi untuk mencapai posisi Master Pavilion utama. Jika aku mengalahkanmu, akhirnya aku akan menghadapi Lu Xiao.
Genesis Ki hitam yang perkasa meletus dari tubuh Han Yuan, menghapuskan matahari dan langit. Genesis Ki memuatnya, menampilkan bintang Genesis Ki yang tak terhitung jumlahnya. Sekilas, setidaknya ada 20 juta bintang. Tekanan dari Genesis Ki yang perkasa seperti gelombang raksasa setinggi puluhan ribu kaki, menyebar ke segala arah yang bahkan membuat orang luar pun berdecak kagum. Master Paviliun Gunung memang bukan orang biasa. Namun dalam menghadapi Genesis Ki setingkat itu, jubah Zhou Yuan tidak berkibar sedikitpun. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang. Jika dia tidak berhasil menembus tahap dueling ilahi tingkat lanjut, dia benar-benar harus mengerahkan seluruh kekuatan untuk menahan lawan seperti Han Yuan. Namun, karena dia telah mencapai tahap dueling ilahi tingkat lanjut, dia sekarang lebih kuat dari Han Yuan hanya berdasarkan pada fondasi Genesis Ki. Meskipun Genesis Ki-nya hanya beberapa ratus ribu lebih, dengan kekuatan tirani Ki ular yang menundukkan dunia, Zhou Yuan yakin bahwa dia dapat dengan mudah menekan Han Yuan jika itu hanya didasarkan pada fondasi. Tentu saja, kemungkinan besar Han Yuan menyadari hal ini. Dia telah menyaksikan fondasi Genesis Ki milik Zhou Yuan saat ini di putaran tangga awan, dan dia tahu bahwa jika dia tidak menggunakan cara lain, dia tidak akan menjadi tandingan Zhou Yuan. Oleh karena itu, Han Yuan mengulurkan telapak tangan, dan dua tanda cahaya kuno, satu kuning dan satu merah, perlahan muncul di punggung tangan. Rune Roh Gunung, Rune Roh Api. Saat dua Genesis Rune muncul, bintang Genesis Ki Han Yuan, yang memenuhi langit, tiba-tiba melonjak hingga 26 juta. Dunia luar tercengang oleh pengkamugan itu, dan beberapa ahli tahap dueling ilahi tingkat lanjut bahkan diam-diam tersenyum pahit. Dibandingkan dengan Han Yuan, bahkan jika mereka memiliki tingkat kultivasi yang sama, mereka bahkan tidak dapat mencapai setengah dari apa yang telah dia capai. Tidak heran dia bisa menjadi Master Paviliun Gunung, sementara mereka hanya bisa bersorak dan berteriak. Zhou Yuan menyipitkan matanya, tapi masih belum ada sedikit pun emosi. Fondasi Genesis Ki yang berjumlah 26 juta bintang mungkin bisa menghalangi orang lain, tapi itu tidak termasuk dia. Han Yuan mengamati ekspresi Zhou Yuan dan tersenyum. Master Paviliun Zhou Yuan pasti juga menyempurnakan dua Genesis Rune. Mungkinkah itu Rune Roh Angin dan Rune Roh Api? Oleh karena itu saya tahu bahwa konyol bersaing dengan Master Paviliun Zhou Yuan hanya dengan dua Genesis Runes. Sikap Han Yuan menggelitik minat Zhou Yuan. Sepertinya Master Paviliun Han Yuan telah bersiap. Kalau begitu, ungkapkan semuanya, jika tidak, fondasi dengan 26 juta bintang tidak akan dapat menghentikan saya. Sekarang dia memiliki fondasi 21 juta bintang Genesis Ki, dengan tambahan Rune Roh Angin lengkap dan Rune Roh Api, kekuatan Genesis Ki-nya berada di level 28 juta, dan tidak perlu takut dengan 26 juta milik Han Yuan. Tapi Han Yuan juga harus mengetahui hal ini, namun dia masih sangat percaya diri, yang berarti dia harus memiliki kartu truf lain di lengan bajunya. Han Yuan tersenyum. Ini bukan persiapan khusus. Hanya saja saya tidak memiliki banyak sumber daya kultivasi, dan karena saya berada di 4 paviliun, di mana terdapat tempat berharga untuk kultivasi seperti Menara Asal 4 Roh, secara alami saya selalu menghabiskan seluruh waktu saya di sana. Alasanku mengikuti Lu Xiao dan bekerja begitu keras tanpa mengeluh sedikit pun adalah untuk mendapatkan lebih banyak koin asal. Saya awalnya berencana untuk menyimpan kartu truf saya untuk pertarungan melawan Lu Xiao, tapi saya tidak menyangka Master Paviliun Zhou Yuan tiba-tiba muncul. Sekarang saya tidak punya pilihan selain mengungkapkan kartu truf tersembunyi yang telah lama saya sembunyikan. Saat tawa Han Yuan memudar, Genesis Rune hijau kuno perlahan muncul di antara alisnya. Kemunculan Genesis Rune menyebabkan Genesis Ki milik Han Yuan melonjak tajam sekali lagi dan akhirnya mencapai level 29 juta. Mata Zhou Yuan tiba-tiba menyusut, dan matanya tertuju pada Genesis Rune di tengah alis Han Yuan. Itu adalah Rune Roh Hutan. Han Yuan telah menyempurnakan 3 Genesis Rune kuno tanpa ada yang mengetahuinya. Master Paviliun Han Yuan telah menyembunyikan ini dengan sangat baik. Menurutku Lu Xiao juga tidak mengetahui hal ini kan? Zhou Yuan bertanya dengan acuh tak acuh. Siapa sangka, di antara 4 Master Paviliun, orang yang telah menyempurnakan Genesis Rune paling banyak bukanlah Lu Xiao yang paling mempesona atau kuda hitam Zhou Yuan, tetapi orang yang selalu berdiri di belakang Lu Xiao dan tidak pernah berdiri keluar, dia Master Paviliun dari Paviliun Gunung, Han Yuan. Orang ini terlalu licik. Zhou Yuan tahu jika dia tidak muncul tiba-tiba, kartu truf tersembunyi Han Yuan pasti sudah disiapkan untuk Lu Xiao. Meskipun Han Yuan selalu menundukkan kepalanya di depan Lu Xiao dan bersedia mendengarkan perintahnya, diam-diam dia punya rencananya sendiri.
Meskipun Zhou Yuan tidak tahu mengapa dia bisa menyempurnakan 3 Genesis Rune lengkap sebelum Lu Xiao, dia tahu dia tidak boleh meremehkannya. Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam, mengepalkan kedua tangannya. Ular biru bersenandung, dan Genesis Ki yang agung meraung, berubah menjadi bintang Genesis Ki yang memenuhi langit. 21 juta. Di punggung tangannya ada run roh angin dan run roh api, keduanya berkedip pada saat bersamaan. Genesis Ki-nya melonjak tajam sebesar 7 juta. Genesis Ki-nya akhirnya mencapai 28 juta. Master Paviliun-Paviliun Gunung, yang merahasiakan kekuasaan kepada semua orang, layak baginya untuk menggunakan seluruh kekuatan. Ketika Genesis Ki yang mengerikan dari Han Yuan dan Zhou Yuan melanda dunia, pengkamugan megah itu membuat mata yang tak terhitung jumlahnya berkobar. Tidak ada yang mengira bahwa Han Yuan akan menjadi orang pertama yang menyempurnakan 3 Genesis Rune di antara 4 paviliun utama. Fondasi Genesis Ki yang perkasa dengan lebih dari 29 juta orang meraung ke langit, tekanannya mengguncang gunung yang menjulang tinggi. Banyak orang diam-diam mendecakkan bibir. Di antara orang-orang di 4 paviliun, Han Yuan dianggap sebagai seseorang yang tidak menonjolkan dirinya, tapi mungkin itu karena kecemerlangannya selalu ditutupi oleh kecemerlangan Lu Xiao. Akibatnya, Master Paviliun dari Paviliun Gunung sering diabaikan oleh banyak orang. Dalam pekamugan mereka, Han Yuan adalah adik laki-laki yang ditundukkan oleh Lu Xiao, tetapi sekarang, ketika melihatnya lagi, mereka tahu bahwa Han Yuan, yang selalu menyatakan hati rendah, sangat ambisius. Setidaknya, bahkan Lu Xiao tidak mampu menyempurnakan Genesis Rune ketiga. Dapat dilihat seberapa banyak usaha keras yang telah dilakukan Han Yuan dalam pelatihan kultivasinya. Tentu saja, ini mungkin, seperti yang dia katakan, karena dia tidak memiliki latar belakang seperti Lu Xiao. Jadi untuk meningkatkan kekuatannya, dia hanya bisa menyendiri di menara asal 4 roh dan menaruh semua harapannya pada 4 rune Genesis. Pendekatan bodohnya sekarang telah menghasilkan hasil yang signifikan. Pada awalnya, semua orang berpikir bahwa kekuatan 4 kandidat telah diputuskan di tangga awan dan bahwa Han Yuan pasti akan kalah ketika dia menghadapi Zhou Yuan. Tetapi sekarang, tampaknya masih terlalu dini untuk dikatakan. Di kotak batu giok putih, Genesis Ki hitam berulang kali diajukan dengan Genesis Ki biru, menghasilkan suara keras dan menggetarkan kekosongan dengan keras di setiap tabrakan. Genesis Ki membubung seperti asap hitam tebal dari tubuh Han Yuan. Genesis Ki yang dia kembangkan disebut Ki penghalang iblis langit, yang juga kelas 7, dan mengandung racun mematikan yang jika menembus tubuh, seluruh daging dan darah akan terkorosi. Tetapi bahkan jika Han Yuan mengaktifkan 3 Genesis Rune dan meningkatkan fondasi Genesis Ki-nya ke level 29 juta, masih ada sedikit ketakutan di kedalaman matanya ketika dia melihat Zhou Yuan karena fondasi Zhou Yuan tidak jauh lebih lemah daripada miliknya. Pertempuran ini diperkirakan akan berlangsung sengit. Mata Han Yuan sedingin es saat dia tiba-tiba mengepalkan tangan, dan semburan Genesis Ki yang perkasa dikirim keluar. Itu berubah menjadi racun tangan hitam raksasa yang dipenuhi bau menjijikkan yang menghantam Zhou Yuan. Kabut hitam melingkari tangan hitam besar itu. Selama bisa menembus tubuh Zhou Yuan, racun mematikan itu cukup menimbulkan luka serius. Menyaksikan tangan beracun besar itu jatuh dari atas, Zhou Yuan menyipitkan matanya. Dia tidak akan ceroboh membiarkan tangan besar beracun itu mendekati tubuhnya karena akan sangat merepotkan jika dia terjebak di dalamnya. Dia mengangkat tangannya dan membentuk bola pedang di telapak tangannya. Segera setelah itu, seruan pedang yang mengerikan bergema. Sinar cahaya pedang yang sangat ganas melesat ke langit, bertemu langsung dengan tangan beracun yang besar itu. Saat seberkas cahaya pedang melesat lewat, bahkan tangan beracun hitam yang terbentuk dari Genesis Ki murni langsung tertusuk. Sinar cahaya pedang mengayun ke bawah, berubah menjadi ribuan bayangan pedang. Seperti hujan badai, mereka menghambur ke arah Han Yuan. Han Yuan melangkah mundur, lengan bajunya menggembung tertiup angin, dan Genesis Ki hitam yang perkasa melonjak di depannya dalam gelombang, seolah-olah berubah menjadi rawa hitam pekat. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya menembus rawa hitam, terus bergerak semakin dalam, tetapi pada akhirnya semuanya terkikis oleh Genesis Ki yang beracun dan berubah menjadi ketiadaan 10 kaki dari tubuh Han Yuan. Serangan putaran pertama sudah sangat kejam. Han Yuan mengerutkan alisnya. Bahkan dia tidak unggul dengan pondasi Genesis Ki miliknya sebesar 29 juta pada putaran serangan seperti kilat sebelumnya. Sebaliknya, dia berulang kali dimentahkan oleh Zhou Yuan. Genesis Ki lawannya murni dan kuat dan jauh melebihi ekspektasinya. Zhou Yuan juga menghela nafas. Dia awalnya berpikir bahwa setelah menerobos ke tahap dueling ilahi tingkat lanjut,
dia akan mampu dengan mudah mengalahkan Han Yuan dan menghemat kekuatan untuk pertarungannya melawan Lu Xiao. Tapi sekarang, dia tahu dia telah meremehkan Master Pavilion dari Pavilion Gunung, yang selama ini menyembunyikan kekuatannya. Tapi pertempuran ini, apapun yang terjadi, bukanlah pertarungan yang akan berlarut-larut. Pertempuran harus diselesaikan dengan cepat karena semakin berlarut-larut, semakin besar genesis Qi yang dikeluarkan. Dan masih ada lagi pertempuran sengit setelah ini. Oleh karena itu, pertempuran ini harus segera diakhiri. Saat mata Zhou Yuan berkilat, Han Yuan pun menarik napas dalam-dalam dengan kilatan tajam di matanya karena pemikirannya sama dengan Zhou Yuan. Dia juga ingin memasuki babak final, oleh karena itu, dia tidak boleh terjebak dalam pertempuran berkepanjangan dengan Zhou Yuan. Jika itu masalahnya, Han Yuan meneriakkan ke langit, dan dengan sedikit loncatan kaki, ia meluncur langsung ke langit hampa, sembari memuntahkan darah. Dengan jari-jarinya yang terkena darah, ia dengan cepat membentuk berbagai segel tangan dalam kecepatan kilat. Ki hitam bergulung, seperti laut hitam yang tak berujung yang menyelimuti sosoknya. Dalam samar-samar, ada aura yang membekukan tulang yang terakumulasi dalam laut hitam yang tebal itu. Melihat adegan ini, Zhou Yuan tahu bahwa Han Yuan berniat untuk langsung mengeluarkan serangan mematikannya. Tetapi dia tidak berencana untuk menghentikannya, dan sebaliknya dia sangat senang melihat ini. Ini juga apa yang diinginkannya, pertempuran berakhir dengan cepat. Pemenang akan maju, sementara yang kalah akan mundur. Saat Zhou Yuan mengencangkan tangannya, Ki genesis biru emas dalam tubuhnya mengaum sebagai tanggapan, berubah menjadi ular biru yang melingkar di sekitar tubuhnya. Di dunia luar, tak terhitung banyaknya orang mengamuk dengan penuh perhatian. Pertempuran antara Zhou Yuan dan Han Yuan lebih sengit daripada yang mereka bayangkan. Ki genesis hitam berputar dan menggelombang, dan setelah puluhan napas, tiba-tiba membeku dan surut dengan kecepatan yang mengherankan. Saat Ki genesis dihanyutkan, semua orang merasakan bahwa di tengah laut hitam itu ada gelombang energi yang membuat merinding. Energi itu penuh dengan kekejaman dan niat membunuh. Zhou Yuan dan Han Yuan ingin segera menyelesaikan ronde kedua. Tetapi siapa yang akan mampu memenuhi keinginan mereka pada akhirnya? Ki genesis hitam terus bergulung kembali, dan ketika kepulan terakhir akhirnya lenyap, Han Yuan akhirnya muncul kembali. Pada saat itu, wajahnya memucat, tetapi matanya berkobar terang. Tak terhitung banyaknya orang mengamuk ke belakang Han Yuan untuk melihat sosok hitam setidaknya 10 meter berdiri dengan tenang, dan kepulan gas terakhir dari Ki genesis hitam masuk ke dalam hidung sosok itu. Bayangan hitam itu sedang meraih mata tombak hitam yang berkedip cahaya aneh. Aura kekejaman dan niat membunuh yang tak berujung terpancar dari bayangan hitam yang aneh tersebut. Dengan wajah pucat, Han Yuan menatap Zhou Yuan dan segera tersenyum. Kepala Pavilion Zhou Yuan, inilah hidangan besar yang saya siapkan untukmu, kau bisa. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a